Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita bisa dapat bertemu lagi dalam acara membahas tentang keutamaan baca Al-Quran. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang semoga Allah rahmatin, yang semoga Allah berkahi. Pada kesempatan kali ini tentunya saya ingin membahas mengenai keutamaan baca Al-Quran, dan salah satunya hadis riwayat Abu Daud radhiyallahu an yang berbunyi, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi thalatha khalifah idhamin siman. Qulna na'am. Qala fathalathu ayati yaqra'u bihinna ahaduhum fi salatihi khairul lahu min thalathi khalifatin idhamin siman. Hadis ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sukakah seorang di antara kalian jika pulang ke rumahnya mendapatkan 3 ekor unta betina yang bunting dan gemuk? Kami menjawab, qala na'am, tentu saja. Beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibacakan oleh seorang di antara kalian di dalam sholatnya lebih baik baginya daripada 3 ekor unta yang bunting dan gemuk. Riwayat Muslim. Jadi sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai keutamaan baca Al-Qur'an, pahala bila mana ditampakkan di dunia itu melebihi daripada 3 ekor unta yang bunting. Bayangkan saudara-saudaraku, ketika kita sholat dan membaca 3 ayat, pahala ganjarannya yang Allah berikan kepada kita seperti 3 ekor unta yang bunting. Ketika itu dan zaman saat ini, harga seekor sapi yang bunting pun itu mahal harganya. Dan itu janji Allah kepada setiap hambanya yang membaca Al-Quran ketika dalam sholat, pahalanya lebih banyak dan lebih besar. Inti hadis ini sama dengan hadis yang lalu. Hadis ini kembali menyebutkan bahwa Al-Quran dibaca ketika sholat adalah lebih baik daripada yang dibaca di luar sholat. Sehingga hal itu dibandingkan dengan unta bunting, karena ini disebutkan 2 hal, yaitu unta betina dan unta bunting. Jadi sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam hadis tentang 2 macam ibadah, yaitu sholat dan tilawah. Hadis ini sekedar perbandingan karena sebagaimanapun pahala 1 ayat Al-Quran pasti lebih utama dari 1000 unta betina yang bersifat fana. Jadi pahala bila ditampakkan di hadapan kita itu tidak terhingga pahalanya, sahabat-sahabatku. Kelak nanti kita akan mengetahui pahala yang kita dapatkan ketika kita berada di dalam alam barzah, alam kubur.
Dan barang siapa yang membaca surat Al-Muluk, dia akan menjadi pembela dalam kuburnya dan penolong bagi dalam kuburnya. Dan hadis selanjutnya dari Utsman bin Abdullah. An Utsman bin Abdullah qala Rasulullah qira'atur rajuli Quran fi ghaira musahhafi alfu darajatin wa qira'atuhu fil mushafi tad'afu ala zalika ila al-fai darajah. Hadis ini berbunyi dari Utsman bin Abdullah dari kakinya radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacaan Al-Qur'an sehingga seorang tanpa melihat mushaf adalah 1000 derajat. Dan bacaan dengan melihat mushaf akan dilipatkan sampai 2000 derajat. Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang tanpa melihat mushaf adalah 1000 derajat dan bacaannya dengan melihat mushaf akan dilipatkan sampai 2000 derajat. Subhanallah. Masya Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran tanpa kita sadari pahala yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amatlah besar. Jadi berbagai fadilah mengamal Al-Quran telah dijelaskan sebelumnya. Hadis di atas adalah mengenai keutamaan baca Al-Quran dengan melihat Al-Quran. Selain menambah konsentrasi dan pemikiran, masih banyak lagi keutamaan dari segi ibadah, seperti melihat dan memegang Al-Quran. Dan sebagaimana oleh sebab itu dikatakan bahwa melihat Al-Quran dengan melihat adalah utama. Oleh sebab itu dikatakan bahwa membaca Al-Quran dengan melihat adalah lebih utama. Lebih utama melihat. Tapi kalau bila saudara-saudaraku mempunyai hafalan, itu lebih baik membaca hafalannya kembali. Dan harus ada seorang guru yang membimbing bacaannya. Ada perbedaan maksud dari hadis di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan alim ulama. Manakah yang lebih utama? Orang yang membaca Al-Quran dengan hafalan atau yang membaca dengan melihat mushaf? Berdasarkan hadis di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa melihat Al-Quran dengan melihat mushaf adalah lebih utama. Maksudnya, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf adalah lebih utama. Maksud dan tujuannya karena mata akan selalu melihat Al-Quran sehingga terhindar dari kesalahan membaca. Dan alim ulama yang lain berpendapat bahwa membaca Al-Quran melalui hafalan itu lebih utama karena akan lebih khusyuk dan dapat terhindar dari sifat riya. Dan itulah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu menyatakan bahwa keduanya baik dan utama, bergantung pada keadaan pembacanya. Sebagian orang ada yang lebih konsentrasi membaca dengan melihat mushaf dan ada sebagian lain yang lebih berkonsentrasi membaca dengan hafalannya. Dan Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu an menulis di dalam Fathul Bari bahwa penjelasan itulah yang disetujuinya. Diceritakan bahwa karena begitu seringnya Utsman radhiyallahu an membaca Al-Quran, maka 2 mushaf Al-Quran telah sobek. Amir bin Muaimun meriwayatkan dalam syarah Iyah bahwa seorang yang membuka Al-Quran setelah sholat subuh dan membaca 100 ayat, maka akan ditulis baginya pahala seisi dunia. Begitu besar pahalanya. Jadi sahabat-sahabatku, bila mana sahabat-sahabatku setelah menunaikan sholat subuh, harus kita mengamalkan amalan yang selanjutnya ketika selesai melakukan sholat subuh,
janganlah langsung tertidur karena hukumnya makruh. Dan kita pergunakan untuk membaca Al-Quran hingga 100 ayat maupun lebih bagus lebih. Dan setelah itu masuk syuruk, kita sholat syuruk, dan pahalanya itu bagaikan haji. Bila saudara-saudaraku ingin mendapatkan pahala haji, amalkanlah amalan itu. Sehabis sholat subuh, zikir, baca Al-Quran, masuk waktu syuruk, kita sholat 2 rakaat. Allah memberikan pahala haji kepada hambanya yang senantiasa melakukan sholat syuruk. Lalu disebutkan juga bahwa membaca Al-Quran dengan melihat sangat bermanfaat bagi mata. Diriwayatkan dari Abu Ubaidah radhiyallahu an. Sebuah hadis mursal yang setiap perawinya berkata bahwa mereka mengalami gangguan penglihatan. Lalu guru-guru mereka menasihati agar selalu membaca Al-Quran dengan melihatnya. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu an kadangkala membuka Al-Quran setelah Isya dan menutupnya ketika hampir subuh. Masya Allah. Tabarakallah. Kita contoh para imam kita, khususnya Imam Syekh Syafi'i, pengarang hukum-hukum sunnah. Waktunya habis dengan mencari ilmu. Dan bayangkan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membuka Al-Quran setelah sholat Isya dan selesainya hingga waktu subuh menjelang. Apakah bisa diamalkan seperti itu kepada saudara-saudaraku? Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk senantiasa bisa mengikuti jejak-jejak para alim ulama, tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh terhadap ajaran sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Saya menekankan untuk khususnya diri saya pribadi, dan bila mana ini berguna untuk saudara-saudaraku, boleh diamalkan. Jadi janganlah kita lepas dari Al-Quran. Minimal sehari membaca Al-Quran adalah 1 lembar, dan setidaknya setengah lembar daripada Al-Quran itu sendiri. Dan khususnya ini untuk pembelajaran bagi diri saya yang semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabatku. Mulai sekarang, mulai hari ini, perbanyaklah membaca Al-Quran, dan jangan buang waktu sia-sia dengan membaca status-status Facebook atau baca-baca berita yang tidak bermanfaat bagi kita, atau gosip-gosip mengenai berita-berita selebritis atau apa. Tentunya itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan Allah Maha benar janjinya. Jangan sia-siakan itu, saudara-saudaraku. Yang belum bisa baca Quran, segera membaca, belajar dengan guru-guru di sekeliling kita. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya mungkin. Kelak kita nanti akan mengetahui usaha kita di dunia ketika kita ada di dalam kubur atau liang lahat. Kita masih sehat, kita masih mampu, maka laksanakanlah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran itu datangnya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, khilaf, itu tempatnya dari diri pribadi saya sendiri. Dan saya hanya manusia biasa yang tak luput daripada salah, teledor, dan dosa. Mungkin ini bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Ambil baiknya dan tinggalkan jeleknya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.